Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin ayam file tepung. Di sini saya pakai dada ya, bagian dada itu satu dada. Lalu saya file, terserah potongannya kayak apa. Yang penting saya potong itu agak kecil. Dan ini saya kasih bubuk bawang putih, bubuk ketumbar, garam, dan susu. Boleh dikasih yogurt, tapi karena saya nggak ada yogurt, jadi saya nggak pakai. Habis ini langsung diaduk-aduk aja. Setelah diaduk, nanti saya tambahin lagi tepung bumbu. Saya pakai yang Kobe Kentucky Fried Chicken gitu ya. Jadi makanya di situ kita nggak perlu kasih garamnya terlalu banyak. Kalau dirasa kurang cairan, boleh ditambah air atau boleh ditambah lagi susunya. Tapi di sini saya tambah air aja. Setelah tercampur rata semua, saya marinasi sekitar nggak sampai setengah jam sih ya, 20 menit lah. Lalu ini di kontainer yang lain saya masukin tepung bumbu Kobe-nya yang Kentucky Fried Chicken ini tanpa air, jadi kering gitu ya, nanti untuk celupan sebelum menggoreng ke penggorengan. Oke, ini sudah saya marinasi dan sekarang saya lumuri di tepung Kobe yang masih kering gitu ya, sebelum saya goreng. Untuk kulitnya baiknya sih terakhir digoreng ya. Jadi yang bagian-bagian file ayamnya aja dulu. Anak-anak saya suka untuk untuk menu makan dia, atau kadang-kadang juga untuk cemilan aja, atau juga saya bikin frozen food lalu untuk stok mereka bawa bekal. Di sini saya pas menggoreng itu nggak saya tunggu sampai minyaknya panas sekali gitu ya, jadi sedang aja, apinya juga medium. Nanti ketika udah mau agak kecoklatan baru kita gedein apinya. Ini fungsinya untuk, karena kan dia kan mentah ya, ayamnya mentah, jadi kayak proses merebus jadi gitu. Kalau misalkan kalian mau lebih rajin lagi, bisa ini digorengnya 2 kali. Begitu udah digoreng sampai dia agak golden brown gitu, agak kecoklatan, agak kekuningan, kalian angkat. Yang tadinya itu pakai api sedang. Lalu nanti setelah gorengan yang kedua itu kita pakai api besar. Kita masak sebentar supaya dia luarnya lebih crispy. Tipsnya adalah kalau misalkan mau makan ayam goreng tepung begini, ayam itu kan dia dalamnya tetap ada juicy-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika dia baru mateng itu biasanya enak banget, garingnya, juicy-nya gitu ya. Jadi lemaknya tuh masih basah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia dingin, itu dipastikan dia udah agak melempem, kulitnya agak melempem dan dalamnya juga agak kayak minyak tidur gitu ya. Jadi nggak enak lagi, nggak juicy lagi. Jadi saran saya ketika dimakan itu bikin porsinya itu secukupnya aja, nggak usah terlalu berlebihan supaya tidak jadi nggak mubazir nantinya, jadi karena nggak gitu enak jadinya. Dan kalau misalkan kalian ini mau dijadiin stok frozen, ini bisa digoreng setengah matang aja, jangan sampai kecoklatan kayak gini. Ini karena saya memang untuk perlu porsi banyak waktu itu ya. Jadi digoreng setengah matang lalu diangkat dan ditaruh di kontainer biasalah ya. Boleh pakai plastik zip itu. Dan nanti begitu mau masak kayak kita goreng nugget aja. Ini salah satu tips lagi untuk menggoreng ayam goreng tepung. Mau itu Kentucky Fried Chicken atau karage seperti ini, setiap menggoreng itu kita harus saring lagi minyaknya, karena di bawah itu kan ada endapan tepungnya ya, karena kan kita pakai lapisan tepung. Jadi endapan di bawahnya itu kalau nggak kita buang, nggak kita saring, nantinya dia akan bikin
rasa ayam yang digoreng keduanya itu agak pahit, agak lebih coklat, jadi kelihatannya mateng tapi dia nggak mateng justru, cuma karena ada efek kotor di bawahnya aja. Ini tadi saya porsi yang sebanyak tadi saya adonin itu saya goreng 3 kali gitu, 3 kali penggorengan. Dan setiap mau goreng selalu saya saring minyaknya. Dan ini udah selesai. Gimana? Semoga bermanfaat ya. Oke, ini udah matang dan semoga resepnya bermanfaat. Silahkan di-share resepnya dan di-subscribe channelnya, juga ditonton video-video lainnya. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Saya potong kecil-kecil, ya sekitar 5 potong 6 potong lah jadinya, satu file paha ayam itu. Oke, pahanya dicari yang besar ya, jadi dagingnya itu banyak gitu. Ayamnya saya potong kecil-kecil tapi nggak terlalu kecil. Kenapa nggak di satu gitu aja, satu paha ayam gitu ya, drumstick itu, karena kayaknya kurang cantik aja gitu kelihatannya kalau misalkan kita bikin kari ayam tapi nggak dipotong kecil-kecil gitu, maksudnya satu drumstick atau satu sayap gitu ya, kurang cantik lah pokoknya. Lebih enak dilihatnya gini, karena biasanya kan kalau di Jepang itu nasinya setungkup gitu ya, terus disiram dengan si kari ini gitu, jadi kelihatannya tuh enak, cantik, jadi pengen makan gitu. Tapi kalau misalnya kita taruh satu drumstick atau wing satu begitu, kayaknya nggak nggak cocok ya. Oke, sekarang saya pakai di sini satu bawang bombay yang ukurannya sedang lah, nggak terlalu besar. Sebenarnya nih saya kemarin itu agak grogi ya, jadi saya ngulitinnya kayak gini. Harusnya sih biasanya saya potong ujung belakang, ujung depannya, terus saya belah dua, langsung saya copotin kulitnya gitu. Ini karena ya biasalah ya, bukan siapa-siapa, jadi kalau misalnya udah di depan kamera walaupun nggak kelihatan muka tetap nervous gitu. Kenapa saya pakai atau dipakai biasanya sama orang Jepang itu bawang bombay, karena pertama di sana juga nggak ada Charlotte ya, jarang orang pakai Charlotte atau bawang merah, jadi mereka pakainya pastinya ini gitu, bawang bombay. Dan kenapa juga, karena bawang bombay itu lebih manis gitu ya, ketika dia itu dimasak dia lebih manis, entah itu ditumis sampai caramelize itu dia jadi manis. Lalu kalau misalkan masuk ke dalam sup-supan itu juga menimbulkan rasa manis yang beda gitu, walaupun tetap ada bau-bau bawangnya itu gitu, tapi beda dengan si Charlotte atau si bawang merah itu. Oke, saya sisihkan bawang bombaynya. Sekarang saya kuliti si kentangnya. Di sini saya cari cara gampang aja, kebetulan peeler saya nih udah rusak, jadi saya nggak biasa juga ngulitin kentang itu dengan cara kayak biasanya gitu ya, seperti ya ibu-ibu gitu, karena dasarnya saya nggak bisa masak dulunya. Jadi ketika ibu-ibu setelah menikah, saya lebih pilih potong kentang tuh kayak gini aja, atau enggak ya dengan cara saya sendiri aja, yang penting kulitnya itu terkelupas. Kentangnya ini saya nggak pakai kentang yang gede, saya pakai kentang yang ukuran sedang, saya potong 4 seperti ini gitu ya. Kalau terlalu kecil pun jadinya nggak terlalu bagus gitu kelihatannya. Di sini saya pakai sekitar 4 kentang.
Jangan lupa juga ya, untuk kentangnya itu setelah kita potong kita taruh di rendaman air. Nah ini saya pakai seleri yang besar itu, yang biasa untuk salad gitu ya, atau untuk sup. Jadi batangnya aja yang saya pakai. Ini juga akan menimbulkan rasa seperti jadinya lebih soupy gitu. Nah ini dia. Nah ini dia, saya pakainya kaldu, bukan kaldu apa, kari Jepang yang blok itu ya. Dan itu kalau misalnya saya pakai, saya simpennya di freezer aja. Ini ayam yang sudah saya potong-potong kecil tadi. Nah sekarang saya akan mulai menumis. Pakai minyaknya nggak usah terlalu banyak ya, karena kita hanya butuh untuk menumis si bawang bombay, kentang yang sebentar, dan si ayamnya itu sendiri. Nanti juga kan dari ayamnya itu keluar kaldu yang dimana itu bakalan beri efek, bukan beri efek sih, akan mengeluarkan minyak sendiri gitu ya. Oke, saya tumis sampai, nggak perlu sampai caramelize gitu, tapi cukup layu, wangi. Nanti baru kita saya masukkan liquidnya, airnya. Ya, saya tadi lupa ya untuk menyediakan bawang putih. Jadi begitu saya tumis si bawang bombay ini, oh iya bawang putih lupa, ya udah saya langsung aja saya geprek bawang putihnya 1 buah, langsung saya masukin. Sekarang saya masukin si ayam yang sudah dipotong-potong. Oh iya jangan lupa ya, subscribe, share, dan di like. Saya tumis sampai si ayam ini bagian luarnya itu berubah warna menjadi lebih keputihan. Ini juga selerinya udah saya masukin juga ya. Tadi saya taruh di bersamaan dengan si bawang bombay. Oke, sekarang saya masukkan si kentang. Sebetulnya kalau misalnya saya kemarin ini ada wortel, itu kelihatannya akan lebih cantik ya, karena ada orange-nya gitu. Tapi ini kebetulan saya memang lagi nggak ada stok wortel, jadi karena anak saya minta, ya udahlah saya bikinin aja. Ini pulang ada aktivitas lain lah gitu, jadi saya langsung cepet-cepet. Dan ini adalah salah satu resep yang gampang dan yang gampang, enak, dan nggak butuh lama gitu. Jadi saya suka masak ini untuk anak-anak. Oke, tadi saya udah masukin airnya seberapa banyak, itu saya masukin tadi sekitar 300 ml. Lalu saya tutup. Kalau ditutup ini kan dia jadi lebih cepat matang dan airnya itu nggak langsung menguap gitu ya. Karena kalau misalnya nah di sini saya sembari ngemil karena saya belum sarapan saat itu. Jadi oh ya, saya lihat masih ada puding. Jadi ya udah saya makan. Ini puding buatan saya. Rasanya sebenarnya coklat banget. Agak terlalu manis. Biasanya saya juga kurang suka manis. Karena ini untuk anak-anak biasanya, jadi memang lebih cenderung lebih coklat dan lebih manis. Oke, ini saya cek sudah mendidih. Saya aduk-aduk lagi. Tapi yang pasti ini kentangnya belum mateng ya. Nah, saya masukin ladanya juga nggak terlalu banyak. Biasanya saya pakai kari yang kalau untuk saya dan suami itu biasanya saya pakai kari yang spicy, lebih pedas gitu ya. Kalau yang ini saya pakai yang medium, tapi anak-anak masih bisa makan. Nah, untuk menimbulkan rasa pedasnya itu biasanya setelah matang gitu ya, saya taruh nasi, saya taburin lagi tuh pakai bon cabe level 30. Jadi tetap ada rasa pedas gitu ya, atau enggak cabai rawit saya iris-iris, nanti saya taburin di atasnya. Nah ini sudah mendidih, kita aduk lagi. Di sini ayamnya sih kayaknya udah mulai agak mateng ya, tapi saya tutup lagi karena si kentang ini belum cukup empuk gitu.
Ini videonya saya saya potong-potong ya, jadi nggak keseluruhan gitu, nggak full. Nah, sekarang saya mulai masukin si curry blocknya itu. Nah, curry blocknya ini udah ada macam-macam ya, jadi mereknya terserah kalian mau pakai yang apa, silahkan pilih yang halal jika kalian muslim. Di situ ada juga yang paste, bentuknya paste, bukan yang blok kayak gini. Lalu nanti tetap aja nanti setiap kari Jepang itu ketika dimasukkan dia akan menimbulkan cairannya itu jadi lebih kental karena di dalamnya itu memang terdapat kandungan tepung gitu ya. Bisa kelihatan ya, ini lebih kental, tapi walaupun belum terlalu kental karena ini masih si bumbunya itu belum terlalu merata gitu. Ini cocok banget untuk kalian yang sibuk, untuk kalian yang baru-baru baru-baru menikah, baru mulai bisa baru belajar masak gitu ya. Walaupun dengan hal yang simple, kalian bisa tetap masak sesuatu hal yang enak gitu. Apalagi kalau misalkan mau saat menyediakannya itu dipercantik gitu. Jadi kelihatannya kayak makan di restoran terus jadinya gitu. Oke, ini lebih kental, sudah semakin kental. Sedikit lagi sih sebetulnya udah mateng ya. Dan itu sebetulnya kalau misalkan dengan dua blok kari ini dengan 300 ml air ini nggak kita tambah garam pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau kalian biasanya biasanya laki-laki itu cenderung mereka lebih suka yang lebih asin, sedikit lebih asin. Jadi bisa ditambahkan garamnya sedikit aja. Jadi kita kasih garam, koreksi. Sebelum dikasih garam juga kita koreksi rasa terlebih dahulu. Oke, ini udah mau selesai. Saya liatin yang sudah lebih asatnya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini memang sebetulnya kentangnya terlalu agak banyak ya, tapi saya lebih makan kentangnya daripada ayamnya. Gitu. Oke, nah ini gampang kan? Nah, ini kalau saya taruh di seperti donburi gitu ya. Jadi nasi di atas mangkok Jepang, lalu saya siram si kari. Hai, balik lagi ke Daily Mili. Kali ini saya mau bikin 3 menu sayap ayam atau chicken wings goreng. Chicken wings yang akan saya buat kali ini itu dari bumbu-bumbu instan yang ada mungkin yang kita lihat di warung-warung biasanya. Jadi enggak saya racik seperti biasanya dengan bumbu yang banyak. Satu menu, satu bumbu. Ini bagian sayapnya saya bersihin lagi. Lalu saya potong 3 bagian. Jadi ada bagian yang kayak drumsticknya itu, ada bagian yang ovalnya, dan ada bagian yang sudutnya. Ini saya pakai sayap ayamnya 1,5 kilo. Untuk menu-menu seperti ini, khususnya untuk anak-anak yang masih sekolah, itu kita bisa bikin stok frozen food. Jadi, kita bikin dengan bumbu yang saya kasih tahu nanti, atau bisa juga dengan bumbu yang kemarin saya udah bikin juga, nanti linknya saya taruh di atas. Ini saya bikin ayamnya 1 kilo ya, 1 kilo saya bagi 3 bagian untuk yang bumbu-bumbu yang nanti akan saya kasih tahu. Ini dia bumbunya, ada yang bumbu Indomie, lalu ada sasa ayam spesial dan nasi goreng. Oke, yang pertama ini saya pakai bumbunya, saya pakai ayam spesial dari Sasa.
dikasih aja. Untuk satu sachet gini sebetulnya cukup kok asinnya, jadi nggak terlalu asin banget dan menurut saya sedang. Tapi kalau misalkan rasa asin manis gitu itu tergantung lidah kita ya, jadi relatif. Oke, ini saya pindahin ke piring yang lebih gede karena supaya ngaduknya itu lebih enak. Langsung kita remes-remes aja langsung gitu ya, tapi pastikan tangan kita bersih. Jadi satu sachet bumbu ayam spesial Sasa tadi cukup untuk berapa nih? Berapa ayam nih? 2, 4, ya sekitar 7 sampai 8 potong ayam. Itu udah cukup. Nah, ini yang kedua, saya pakai sajiku nasi goreng, tapi nasi gorengnya yang kecap ya. Karena kalau misalkan ini kan saya mau bagi-bagi, jadi rasanya ada yang rasanya agak pedas, terutama yang dari Indomie. Karena saya pakai 2 saset bumbu Indomie, di mana itu ada cabai bubuknya. Dan ini yang terakhir, yang saya gunakan itu bumbu Indomie. Saya pakai yang rasa kari dan saya pakai 2 sachet. Jadi bumbunya yang bumbu gurihnya dan bubuk cabenya. Nah, ini semuanya saya marinasi sekitar setengah jam. Tapi di video ini tentunya saya potong ya. Jadi sekarang di videonya langsung saya goreng. Ini saya goreng yang rasa yang pertama ya, yang ayam spesial. Lalu setelah itu minyaknya saya ganti, saya goreng yang kedua, yaitu apa tadi ya, bumbu nasi goreng yang rasa kecap. Lalu saya ganti lagi minyaknya, saya goreng yang terakhir, yaitu bumbu Indomie. Menu ini bisa disimpan di frozen ya tentunya, bisa digoreng setengah matang lalu disimpan di kontainer yang kedap udara, diambil jika perlu aja, jangan dikeluarin dari rak bawah dan rak atas atau dari chiller ke chiller lagi, ke freezer lagi berulang-ulang dan itu bakalan basi atau rusak. Oke, itu tadi sudah saya goreng semua dan silakan di-share resepnya dan dicoba di rumah tentunya. Jangan kemana-mana karena masih ada resep-resep selanjutnya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Saya mau bikin ayam suwir pedas. Ini sambelnya sambal kering gitulah ya. Ini ada bahannya dada ayam khususnya
saya ambil yang telah diungkep ya. Nah, itu yang di sebelahnya tadi adalah air dari sisa ungkepan. Kenapa saya pakainya dada, bagian dada? Karena pertama, biasanya kalau anak-anak itu dia suka nggak mau gitu ya pilih ayam goreng itu yang bagian dadanya karena mungkin teksturnya masih susah dikunyah. Jadi itu biasanya saya gunakan untuk bikin menu ayam suwir ini. Dan alasan kedua adalah karena kalau untuk bikin ayam suwir ini lebih cantik kelihatannya jika kita pakai daging ayam ini bagian dadanya. Karena kalau bagian yang lain itu kan dia kurang simetris gitu ya, apa ukuran suwirnya. Jadi kurang berserat menurut saya. Di sini gampang banget bumbunya. Saya pakai bawang bombay, satu bawang bombay, lalu kaldu dari sisa ungkepan, air ungkepan si ayam, lalu daun bawang, seledri, cabenya saya pakai cabai rawit merah dan bawang putih. Nah, ini ayamnya, lalu cabenya tadi bawang putih sama cabai merahnya itu yang rawit merah sudah saya blender. Nah, ini dia kaldunya dan bawang bombay juga daun bawang dan sedikit seledri. Kalau kalian mau pakai bawang merah itu nggak apa-apa juga ya. Cuma kalau misalnya saya lebih suka pakai bawang bombaynya karena dia akan ada tekstur manisnya ketika digigit gitu ya. Ini bawang bombaynya nggak perlu kita goreng sampai dia kecoklatan, tapi agak layu sedikit aja udah cukup. Dan yang kedua, saya masukin itu ayam. Kenapa ayamnya? Karena saya berharap si ayam ini ada sedikit uh, warna gosong gitu ya, supaya dia itu bisa lama juga disimpan. Jadi nggak hari ini dimasak, hari ini dimakan juga, dan hari ini basi. Dan ini juga tips dari saya. Saya biasanya kalau ungkep ayam, itu kan biasanya kita suka ada sisa air rebusan ayam atau ungkepan ayam itu ya. Air ungkepan ayam itu bisa dijadiin beberapa menu atau makanan gitu ya. Yang pertama itu saya biasanya bikin kremesan buat teman si ayam gitu ya. Karena anak-anak kecil suka kan dia yang crunchy-crunchy gitu. Lalu yang kedua saya bikin untuk campuran seperti ini. Saya bikin ayam suwir atau bisa juga dijadiin kuah soto. Dan untuk menghindari mubazirnya, kadang-kadang kalau misalkan saya lagi nggak pakai, itu saya simpan di kontainer, saya masukin di freezer. Begitu saya mau goreng tempe atau tahu, itu bisa dipakai juga. Kalau misalkan nanti resep-resepnya atau bahan-bahannya itu ketinggalan ketika dicatat sembari nonton gitu, nanti saya akan taruh seperti biasa detailnya, bahan-bahannya apa yang diperlukan itu di deskripsi. Oke, ini semua bahannya udah masuk. Digoreng aja atau ditumis sampai dia bumbunya kering dan lebih kecoklatan. Oke, ini udah selesai untuk menu ayam suwir. Masih saya tunggu sampai dia agak kering dan selesai menu ayam suwirnya. Sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Sekarang saya mau bikin hati ayam dan ampla kecap. Di sini saya pakai bawang bombay, boleh pakai bawang merah, tapi memang saya lebih suka pakai bawang bombay karena dia teksturnya lebih keras-keras dan lebih manis.
Ini hati sapinya saya potong sedang-sedang aja ya. Jadi satu hati sapi itu saya potong 4 bagian atau sampai 5 bagian. Dan untuk bagian ini amplanya itu saya potong lebih kecil karena kalau anak-anak kan agak susah ya, masih susah kunyahnya. Jadi saya potong lebih kecil, jauh lebih kecil. Oke, sekarang kita langsung masak. Jadi kalau kalian mau masak hati sapi atau hati ayam, walaupun mereka teksturnya itu lembut banget dan sepertinya itu cepat matang, tapi alangkah bagusnya kalau dimasak sampai benar-benar matang. Dan kalau saya itu lebih dari matang kayaknya. Jadi sampai dia itu benar-benar bukan agak keras ya, tapi membel gitu. Jadi ya itu dia, saya suka tekstur yang kayak begitu. Jadi begitu kita pakein bumbu seperti ini, kita masukin air, sudah semuanya masuk, termasuk kecap. Lalu saya rebus aja dia itu sampai benar-benar airnya jauh menyusutnya. Dan dalam kondisi si pannya ini saya tutup. Di sini saya pakai airnya itu 2 gelas ya, 2 gelas kecil atau cangkir kayak gitulah. Saya pakai kecap dan saya pakai saus tiram. Saya nggak pakai kecap asin, hanya kecap manis. Lalu di sini saya tambahkan juga lada, dan ladanya itu agak saya banyakin. Karena ini untuk anak-anak, walaupun ada rasa lada di situ, saya kasih em, gula bubuk ya, gula gula biasa, gula pasir gitu. Kadang-kadang juga saya kalau pas lagi nggak ada gula pasir, saya bisa juga pakai gula merah, dan itu rasanya ya 11-12 tetap enak. Oke, kalau dilihat di sini airnya masih banyak ya. Nanti setelah mau mateng, airnya udah makin kental dan lebih sedikit. Ini dia bumbu yang hampir aja lupa tadi. Saya masukin bubuk kari dan koriander, apa tuh namanya ya, ketumbar. Masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini airnya sudah menyusut dan saya plating. Sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Hai, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin chicken wings. Oke, di sini saya pakai chicken wings, itu bagian
sayap tentunya dibagi 3. Jadi ujung bagian sayapnya, lalu tengah seperti yang drumstick gitu ya, lalu yang di pinggirnya yang bagian seperti oval gitu. Di sini saya bumbunya saya pakai bawang putih yang sudah halus, lalu ketumbar dan saus tomat. Lebih banyak saus tomatnya daripada saus cabenya. Untuk bahan-bahannya nanti seperti biasa saya tulis di deskripsi. Saya pakai lada putih, lada hitam juga nggak apa-apa, cuma kalau untuk anak-anak biasanya lada hitam itu agak terlalu ngegigit gitu ya. Jadi saya pakai yang putih. Saya pakai oyster sauce. Di sini saya pakai kira-kira 1 sendok teh. Saya pakai kecap sedikit, kira-kira 1 sendok makan. Nah, yang ini yang agak beda, saya pakai corn syrup. Kalau kalian nggak ada, boleh diganti madu atau diganti dengan gula putih. Lalu kalian ratakan pastinya ya. Dan kalau pakai tangan pun juga nggak apa-apa, cuma kali ini karena ini saya ngelakuinnya malam ya, malam agak males juga untuk kotor-kotor, jadi saya pakai sendok. Nah, ini yang terakhir saya pakai garam sedikit aja karena tadi bahan-bahan sebelumnya itu sudah punya rasa ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak kita berikan garam. Ini yang sudah saya marinasi selama 1 malam gitu ya. Nah, ini saya keluarkan dari kulkas dan saya aduk lagi sebentar, menunggu saya persiapkan kompornya dan pannya untuk mulai memasak. Sebetulnya nggak perlu tunggu untuk dimarinasi lama-lama begitu ya, tapi jika kalian perhatikan ketika kita memarinasinya itu lama dengan yang langsung kita goreng, itu pasti rasanya akan beda. Karena ketika dimarinasi itu tentunya rasanya lebih sampai hampir ke tulang gitu loh. Dan beda aja ketika kita pakai bumbunya langsung kita goreng. Di sini saya pakai api yang medium, yang di tengah-tengah gitu ya, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar, bukan hanya gosong, nanti ayamnya juga bagian dalamnya itu tidak matang dan masih agak merah gitu ya. Apalagi saya juga pakai corn syrup, lalu pakai kecap, dimana nanti itu lebih cepat terkaramelisasi gitu ya. Jadi untuk menghindari itu jangan pakai api yang cukup gede, jadi cukup kecil tapi agak besar sedikit. Apalagi nanti di sini setelah ini saya tutup agar si ayam itu tetap juicy dan lembab. Untuk membaliknya juga nggak perlu sering-sering ya, jadi begitu kita masukkan, lalu kita tutup, begitu udah agak coklat bagian bawahnya kita intip sedikit, baru deh kita flip gitu. Cukup 1 kali dibalik aja, karena kalau dibalik-balik itu nanti takutnya kulitnya agak ada yang menempel satu sama lain. Nah, bisa terlihat ya di sini sudah agak kecoklatan, tapi bagian yang hitam itu tandanya di situ ada penumpukan bumbu, terutama yang bumbu manis seperti kecap, corn syrup, lalu ada juga tadi kayak oyster sauce-nya itu. Nah, itu menumpuk di situ. Makanya dia lebih mudah bagian itu terkaramelisasi. Jadi bukan gosong ya. Ini juga bisa dijadikan frozen food. Setengah matang kalian angkat, lalu kalian masukkan ke freezer di kontainer yang kedap udara atau tertutup gitu. Boleh juga di vakum gitu ya. Oke, itu dia resep saya tadi, resep chicken wings. Semoga resepnya bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-share ke teman kalian atau ke saudara-saudara atau siapapun itu. Dan jika kalian merasa channel ini bermanfaat, silakan di-subscribe
di like, juga di komen. Komen yang baik tentunya ya. Hai, kembali lagi di Daily Nili. Kali ini saya mau buat sop, yaitu sop janda, sop daging. Tapi namanya biasanya disebutnya sop janda. Apa aja yang dibutuhkan? Ini dia. Yang pertama pastinya daging ya. Ini saya pilih iga sekitar 1 kilo. Lalu ini bahan-bahan lainnya. Sebetulnya aslinya tuh nggak pakai kentang dan nggak pakai wortel, tapi di sini saya pakai karena nanti akan saya pisahkan untuk bikin menu keduanya, itu untuk sup untuk anak gitu. Nah ini dia iganya. Pilih yang fresh ya, tapi kalau saya sih pesen sama tukang sayurnya langsung, jadi dianterin. Nah ini kentang. Nah tadi kentangnya saya pakai 4 buah. Lalu ada wortel, saya pakai 2 buah. Kita langsung aja ya. Seharusnya saya nggak pakai minyak sebanyak ini, tapi ini kebanyakan dan nantinya akan saya pisahkan lagi gitu. Sekarang diawali dengan menumis bawang-bawangnya. Khusus untuk sup janda ini, dia tuh nggak pakai nggak pakai rempah-rempah gitu. Jadi bumbunya ini boleh sebetulnya bawang putih, bawang merah itu boleh aja diulek gitu ya. Tapi kalau di sini saya pilihnya diiris. Dan untuk sup janda biasanya itu mereka nggak pakai rempah-rempah gitu. Jadi rasanya tuh simple, dominan ke pedas dan gurih dan asam sedikit. Nah ini terlihat ya, sudah bawang gorengnya sudah agak garing. Terus minyaknya saya pindahin sisanya, lalu saya masukkan daging. Saya pakai air sekitar 1 liter lebih sedikit. Sebetulnya nggak apa-apa juga masukin airnya dulu terus dagingnya, tapi kalau saya tadi masukinnya daging dan baru airnya. Nah di sini saya nggak pakai ribet ya, kalau masak di rumah itu saya nggak pakai ribet. Jadi kadang-kadang semuanya langsung aja saya cemplungin gitu, nggak pakai nunggu mendidih dulu, ini dulu, itu dulu. Nah sebetulnya lebih enaknya lagi itu kalau misalkan dagingnya itu sudah di presto sebelumnya gitu ya, jadi lebih lembut lagi. Tapi kali ini enggak, karena saya waktunya tadi sedikit, jadi ya sudah, saya langsung rebus aja tapi sampai dia cukup empuk. Ini saya langsung masukkan ya tadi daging, kentang, wortel, dan seledri, lalu daun bawang. Tapi cabai rawitnya tadi itu nanti di belakang terakhir ketika sudah hampir matang. Ini saya tutup dulu supaya lebih cepat empuk ya. Oke, ini sudah mendidih gitu ya. Tetap harus diaduk-aduk, dan ini di sini saya belum pakai bumbu. Awal tadi saya belum pakai bumbu. Hanya bawang merah, bawang putih yang digoreng. Saya tutup lagi, nanti baru saya akan pakai penyedapnya. Oke, saya masukkan penyedap. Di situ ada masako, lalu garam, lada. Saya nggak pakai gula ya. Lalu di sini ladanya terserah sih ya, sebanyak apa. Lagi pula juga nanti kan kita pakai cabai rawit yang sudah dipecah-pecah itu ya. Nah ini yang bahan yang penting lagi, cuka. Karena sop janda itu dia, yang saya lihat ya ketika dia masak itu, dia pakai cuka. Cukup banyak sih gitu ya. Jadi rasanya dominannya seperti yang tadi saya bilang pedas, gurih, dan sedikit asam.
sedikit aja tapi tipis gitu. Dan fungsi si cuka ini juga sebetulnya untuk mengempukkan daging. Jadi kalau untuk yang mau bikin sup-supan, dimasukin cuka, itu dagingnya akan jadi lebih empuk. Ini saya tambahkan juga mecin supaya rasa gurihnya itu, umaminya itu keluar gitu ya. Enggak pun nggak apa-apa karena tadi sudah pakai penyedap rasa sapi. Dan nggak pakai penyedap rasa sapi pun nggak apa-apa, tapi kalau di sop janda ini memang yang saya tahu ya rasanya gurihnya itu kayaknya mecinnya banyak gitu. Dan sop janda ini banyak namanya. Tapi yang awal-awalnya saya tahu ada di Cikarang. Nah ini tadi kenapa saya nggak masukkan cabai rawitnya itu di awal. Pertama karena cabai rawitnya di awal itu akan menimbulkan pedesnya yang terlalu dan cabainya jadi terlalu layu. Dan yang kedua itu karena saya ini tadi saya mau pisahin untuk anak saya yang benar-benar belum bisa makan pedas gitu. Jadi dan dagingnya pun juga kurang suka untuk dagingnya iga gitu. Jadi biasanya dagingnya lebih lembut. Nah ini saya ganti dengan bakso, tapi kan sudah ada kandungan sapinya di kuahnya gitu untuk jadi kaldunya. Nah setelah dia sudah mulai empuk nih ya, sudah cukup empuk lah gitu, baru saya masukkan cabai rawit. Cabai rawitnya harus cabai rawit hijau dan itu cukup dipecah-pecah aja, nggak perlu di blender. Dan di sini sebetulnya biasanya saya pakai cabai rawitnya itu lebih banyak lagi ya. Jadi itu yang naik-naik ke atas itu cabai rawitnya itu kelihatan banyak banget. Tapi di sini saya pakai sedikit. Kenapa? Karena memang terlalu pedas cabainya. Kadang-kadang kan rawit itu ada yang enggak gitu pedas, ada yang pedas banget. Dan ini kebetulan dapatnya yang pedas banget. Jadi saya pakainya sedikit aja. Ini tampak supnya sedikit lagi sudah mau matang. Saya aduk lagi, yang pastinya juga tadi selalu saya koreksi rasa ya. Kalau rasa itu kan relatif, jadi ada orang yang suka lebih asam atau ada yang suka lebih pedas, ada orang yang suka sedikit pedas dan tapi gurih. Nah itu terserah kalian, cuman ingredientsnya ini yang ada. Sekali lagi, kenapa nggak pakai rempah-rempah kayak pala, terus cengkeh, terus kapulaga, star anise gitu, itu nggak perlu. Karena memang yang saya rasa di sop janda itu dia simple banget rasanya, tapi kaldu si sapi ini yang dominan dan pedas, gurih, itu aja. Nah ini jadinya, silahkan dicoba resepnya, semoga bermanfaat ya. Ini salah satunya lagi, sop bakso untuk anak. Gimana rasanya? Silakan dicoba dibuat di rumah. Daily meal kali ini saya mau masak daging asap cabai pecah. Yang saya pakai cabai besar ya. Ini dia ingredientsnya: cabai besar, tomat besar, daging asap dan bawang putih, bawang merah itu sekitar 3/2. Nah, ini dia cabai besarnya saya pakai sekitar 8 ya. Gitu. Jadi nggak perlu saya chop atau saya giling, tapi saya potong daging. Oke, sekarang saya mau siap-siap untuk tumis dagingnya. Sebetulnya bisa aja masuk microwave, tapi saya lebih suka kalau ditumis langsung di kompor karena jadi nggak terlalu kering dia gitu. Jadi ada lebih moist nantinya. Sebetulnya kan daging ini memang sudah matang ya, jadi dimakan gitu aja sebetulnya udah bisa. Tapi di sini mau saya lebih agak garing dikit aja, tapi walaupun nggak kayak dendeng garing gitu ya.
Sekarang saya mau tumis si cabenya. Karena cabenya itu lebih kaku daripada si bawang, jadi saya menumis terlebih dahulu si cabai ini. Baru sekarang saya masukkan si bawang-bawang ini karena saya nggak perlu si bawang ini sampai garing gitu ya. Jadi step keduanya baru si bawang yang saya masukkan setelah si cabai. Saya masukkan 1 lembar daun jeruk supaya ada wangi gitu ya, wangi daun jeruk itu kan jadi bikin seger ya, karena si daging asap ini bau asapnya menurut saya sangat kuat gitu. Ini sudah hampir layu ya cabenya. Sebentar lagi akan saya masukkan si tomat. Oke, ini saya pakai tomat beef setengah, nggak jadi satu ya. Sebetulnya si sapi asap ini itu mereknya cukup terkenal ya. Tapi menurut saya kayaknya sambelnya itu kurang cocok. Jadi makanya saya pakai sambal sendiri, saya bikin sambal sendiri. Untuk asap aroma asapnya pun terlalu kuat kalau saya bisa bilang gitu ya, tapi nggak tahu juga, mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, tapi ini yang pasti terkenal lah. Sekarang saya masukkan si daging asap yang sudah ditumis tadi. Walaupun si daging asap ini sudah ada rasanya, tapi baiknya masih untuk sambelnya ini ditambahkan sedikit garam, penyedap sapi dan sedikit mecin gitu ya, supaya rasanya itu rasa si sambal itu lebih ada. Itu tadi juga ada sisa dendeng, jadi daripada nganggur di kulkas ya udah saya masukin aja sekalian. Oke, ini dia sudah siap. Silakan dicoba di rumah resepnya. Bagaimana rasanya nanti silakan dicoba sendiri. Dimasak waktu itu ini dimasaknya berbarengan dengan si gulai pakis. Oke, semoga resep ini bermanfaat. Hai semua, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya memulai seperti setiap harinya mengantar anak-anak sekolah, dan ini adiknya yang saya antar ke sekolah. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus pintar-pintar menyiasati waktu di mana kita bisa menyediakan makanan yang sehat untuk keluarga kita dalam waktu yang cukup, ya bisa dibilang mepet gitu ya. Setelah mengantar anak-anak, saya mempersiapkan makan siang untuk mereka, dan saya akan mulai memasak semur. Bahan-bahannya sudah saya persiapkan sebelumnya, tapi tidak saya
perlihatkan preparationnya karena waktunya yang cukup singkat. Seperti biasa, kalau misalkan nanti terlewatkan untuk resepnya, untuk apa aja isinya, nanti saya akan tulis di deskripsi. Yang pertama saya tumis bawang bombay tanpa saya tunggu untuk dia layu. Lalu saya masukkan daging sapi seperempat, saya iris-iris yang sudah saya marinasi dengan kecap, ketumbar, bawang putih giling, bawang merah giling. Lalu saya pakai jahe juga sedikit dan pakai pala bubuk sedikit. Ada juga lada, tapi saya pakai lada hitam. Nanti ditambah juga dengan saus lada hitamnya sedikit. Di sini akan saya tambahkan air sebanyak 500 ml, tapi nanti 2 kali saya kasih. Yang keduanya itu hanya sekitar 150 ml. Dagingnya sengaja saya potong itu iris-iris kecil karena untuk 1 kali suapan anak-anak saya. Karena kalau untuk anak-anak di bawah teenager gitu, mereka agak kurang suka biasanya daging, tapi gimana pun caranya supaya mereka suka, kita potong kecil-kecil supaya mereka mudah untuk mengunyah. Seperti biasa, saya itu suka banget dengan cara yang simple. Jadi masak pun seperti itu. Jadi misalkan dalam satu menu, kalau bisa misalkan menu itu dimasukin protein dan sayuran, itu akan saya masukin, karena dengan begitu kita di keluarga makan nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi harus sayur terpisah, ini terpisah, kadang-kadang iya, tapi kalau untuk kalau untuk memperhemat waktu, begini cara yang lebih efisien menurut saya. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus pintar-pintar dalam memanage segalanya, baik itu masak, mengurus anak, mengurus suami, dan juga untuk pekerjaan kita sendiri walaupun kita bekerja di rumah. Jadi menu-menu yang gampang itu adalah menu-menu yang dicintai para ibu yang sibuk. Untuk memasak daging itu saya biasanya ketika memasak itu saya suka matiin kompor, nyalain kompor, dimatiin, dinyalain. Begitu terus berulang-ulang. Saya nggak pernah hitung berapa kalinya, tapi begitu cara saya adalah memasak daging supaya dia itu empuk tapi nggak bikin bumbunya itu terlalu overcook. Untuk resep semur itu biasanya orang punya resep masing-masing, dan saya sendiri pun untuk resep semur itu ada beberapa macam gitu. Ada yang pakai rempah-rempahnya itu memang benar-benar banyak, ada yang medok, ada yang hanya seperti sayur, atau ada juga yang pakai santan. Dan itu tergantung saya, moodnya saya mau bikin seperti apa. Begitu juga untuk isiannya. Semur itu nggak melulu daging atau tahu atau ayam. Sebetulnya untuk ikan pun bisa, tapi harus digoreng dulu sampai dia itu cukup garing lah, tapi di dalamnya lembut supaya dia nggak pecah. Nah, ini terong mama saya juga biasa kalau bikin semur itu selain kentang, terong juga sebagai salah satu pilihan. Lalu protein lain juga bisa diganti, misalkan kayak telur itu udah biasa juga ya, atau mungkin jamur kayak jamur shiitake, jamur kancing, itu juga saya pernah coba dan itu rasanya bukan lumayan enak, tapi enak sih, apalagi jamur shiitake itu dia punya rasa yang khas. Nah, setelah ini udah cukup airnya asar, saya akan tambahkan lagi airnya seperti tadi saya bilang sekitar 150 ml. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya dalam hatinya gitu ya, misalkan ini kenapa tahunya kok
masih basah begitu, nggak digoreng dulu. Oke. Kalau di kita, anak-anak saya terutama itu mereka lebih suka tahunya yang lembut, tanpa ada kulitnya gitu, karena kulitnya kadang-kadang nggak dimakan. Nah, jadi itulah kenapa saya nggak goreng terlebih dahulu. Kalau ini menunya untuk dimakan sekeluarga dan anak-anaknya sudah cukup besar gitu dan udah suka agak pedas gitu, mungkin ladanya boleh dibanyakin gitu ya, jadi agak berasa lada. Tapi kalau untuk anak yang masih balita gitu, mungkin ladanya agak dikurangin, tapi justru gulanya ditambahin. Biasanya saya ganti gula putihnya itu pakai gula merah. Karena ini lagi nggak ada, jadi saya pakai gula putih. Ini saya pakaikan daun bawang setelah dia sudah hampir banget matang. Oke, itu dia tadi resepnya. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah. Thanks for watching dan assalamualaikum.